Ku tampar gundik di depan suamiku saat ku pergoki mereka bermesraan. Tapi suami berkata, minta maaf di kakinya atau ku ceraikan kamu. Lalu ku tunjukkan hal besar yang membuat mereka kaget histeris. Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Namaku Citra. Aku nggak pernah nyangka pernikahanku yang dulu penuh tawa sekarang berubah jadi ngeri kayak mimpi buruk yang nggak mau berakhir. Raihan, suamiku, dulunya laki-laki yang semua orang bilang sempurna, ramah, mapan, romantis. Tapi ternyata kesempurnaan itu cuma topeng yang dia pakai buat nutupin sisi gelap yang selama ini nggak pernah aku sangka. Aku masih ingat sore itu. Hujan baru aja reda. Aku pulang lebih cepat dari kantor karena rapat dibatalin. Kupikir, mungkin aku bisa bikin kejutan buat Raihan. Kami udah lama nggak makan bareng. Apalagi dia akhir-akhir ini sering pulang larut dengan alasan kerja lembur. Tapi ternyata, aku yang dikasih kejutan. Begitu mobil berhenti di depan rumah, aku langsung ngerasa ada yang aneh. Lampu ruang tamu redup, tapi dari celah tirai aku bisa lihat bayangan dua orang. Gerakannya terlalu dekat, terlalu lembut untuk disebut rekan kerja. Langkahku berat waktu jalan ke pintu. Jantungku kayak ditabok dari dalam. Aku buka pintu pelan, dan di situ aku lihat Raihan duduk di sofa. Tangannya melingkar di bahu perempuan lain, Lea. Perempuan yang selama ini sering aku dengar namanya dari gosip kantor. Asisten baru yang terlalu akrab sama atasan. Tanganku refleks menjambak napas. Raihan, suaraku gemetar. Dia langsung kaget. Tapi bukan panik, lebih ke wajah orang yang ketahuan tapi masih sok tenang. Citra, kamu kok pulang cep? Pelak. Tamparan itu keluar begitu aja. Aku bahkan gak sadar kapan tanganku bergerak. Lea cuma bisa nutup pipinya sambil mundur. Tapi bukannya minta maaf, dia malah nyengir sinis. Wajar dong kalau suami nyari perhatian. Bu, ibu kan sibuk terus. Darahku mendidih. Kamu perempuan gak tahu malu. Aku hampir maju lagi, tapi Raihan berdiri, melindungi dia. Citra, cukup, bentaknya. Aku bengong. Cukup? Kamu bilang cukup? Aku istri kamu, Raihan. Dan kamu bela dia. Dia menghela napas panjang, nadanya datar, tapi dingin banget. Citra, kamu udah keterlaluan. Minta maaf ke Lea sekarang. Aku tertawa miris. Apa? Minta maaf, katanya pelan tapi tegas. Di depannya. Di kakinya. Sekarang. Semua tubuhku langsung kaku. Aku pikir aku salah dengar. Tapi tatapan Raihan serius, dingin, kayak orang asing yang gak pernah aku kenal. Aku gak akan minta maaf ke perempuan yang ngerebut suami orang. Dia mendekat, nadanya makin keras. Kalau kamu gak mau minta maaf, aku ceraikan kamu sekarang juga. Lea di belakangnya senyum kecil, penuh kemenangan. Dan di detik itu juga, aku sadar, mereka udah sama-sama sepakat buat ngelawan aku. Aku bisa ngerasain air mata mulai turun, tapi aku tahan. Aku nggak mau kelihatan lemah di depan mereka. Aku tatap mereka berdua lama-lama, lalu aku senyum. Senyum yang bahkan aku sendiri nggak tahu datang dari mana. Oke, Raihan. Kamu mau aku minta maaf di kakinya? Dia angguk pelan, kayak yakin aku bakal nurut. Aku jongkok, tapi bukan buat minta maaf. Aku jongkok buat buka tas kecilku, dan ngeluarin satu amplop tebal yang udah lama aku simpen. Bukti dari semua kebohongan mereka. Aku mau minta maaf, kataku pelan sambil berdiri lagi. Tapi sebelum itu, aku pengin kamu lihat sesuatu dulu. Aku lempar amplop itu ke meja. Isinya tumpah. Foto-foto, rekaman transaksi, dan salinan pesan Raihan dan Lea yang udah aku kumpulin selama sebulan. Wajah Lea langsung pucat. Raihan melotot, tapi suaranya tercekat. Kamu dapat ini dari mana? Aku nyengir. Dari dunia nyata, Raihan. Dunia di mana semua kebohongan kamu bisa kebongkar cuma dalam sekali klik. Aku buka ponsel, tunjukin satu video di layar. Rekaman CCTV dari villa tempat Raihan ngaku rapat kerja 2 minggu lalu.
Dan di video itu, jelas banget kelakuan mereka berdua. Leia langsung nutup mulut, sementara Raihan ngeremas rambutnya sendiri. Aku jalan pelan ke arah mereka, dan dengan suara datar aku bilang, "Kamu suruh aku minta maaf di kakinya? Sekarang ganti, Raihan. Kamu yang sujud, di depan semua dosa kamu sendiri." Aku nggak tahu apa yang lebih nyakitin malam itu, ngelihat suamiku berselingkuh, atau ngelihat dia lebih memilih perempuan lain dan nyuruh aku tunduk. Tapi satu hal yang aku tahu, sejak malam itu, citra yang mereka kenal udah mati. Yang berdiri malam itu bukan istri yang setia, tapi perempuan yang siap ngasih pelajaran, bukan dengan tangan, tapi dengan kebenaran yang bisa ngeruntuhin segalanya. Aku cuma bilang pelan sebelum ninggalin mereka, "Kalian pikir aku nggak tahu apa-apa? Tapi aku bukan perempuan bodoh, Raihan. Aku cuma sabar, dan sabar bukan berarti nggak sadar." Aku jalan keluar rumah tanpa nengok ke belakang. Di belakangku cuma suara panik. Raihan dan Leia berebut ngomong, tapi aku udah nggak denger. Yang aku denger cuma langkah kakiku sendiri. Langkah perempuan yang akhirnya berhenti dicintai, tapi baru mulai dihormati. Setelah malam itu, aku ninggalin rumah tanpa rencana jelas. Aku cuma pengen napas, jauh dari semua yang bikin aku pengen meledak. Kupikir aku bakal hancur, nangis berhari-hari, tapi anehnya, aku malah ngerasa tenang. Mungkin karena aku udah lihat wajah asli mereka, dan rasa sakitnya udah numpuk sampai titik di mana air mata pun udah nggak ada artinya. Aku duduk di mobil, diam lama, sambil lihat hujan kecil yang mulai turun lagi. "Citra," bisikku ke diri sendiri, "kalau kamu nyerah sekarang, mereka menang." Dan entah kenapa, kalimat itu bikin aku senyum kecil. Ya, kali ini bukan aku yang bakal jadi korban. Keesokan paginya, aku balik ke apartemen kecil yang dulu pernah aku tempatin sebelum nikah. Untungnya, tempat itu masih aku sewa atas namaku sendiri. Salah satu keputusan paling bijak yang pernah aku buat. Begitu buka pintu, aroma debu dan udara dingin nyambut aku. Tapi buat pertama kali dalam waktu lama, aku ngerasa bebas. Aku mulai nyusun rencana. Raihan pikir dia bisa buang aku begitu aja, tapi dia lupa. Selama bertahun-tahun aku bukan cuma istri. Aku juga yang bantu ngatur bisnisnya, yang tahu semua detail keuangan, bahkan yang dulu nyelamatin perusahaan waktu hampir bangkrut. Dan kalau dia kira aku nggak tahu permainan kotor dia di balik perusahaan keluarga, itu, dia salah besar. Aku buka laptop, login ke sistem akuntansi perusahaan yang masih pakai akunku. Tangan gemetar, tapi mataku fokus. Beberapa file tersimpan di folder yang aneh. Meeting _ internal, bonus _ karyawan, laporan _ sampingan. Aku klik satu-satu. Dan di situ aku lihatnya. Transfer uang puluhan juta ke nama Leia Amanda Putri. Bukan cuma sekali, tapi rutin, tiap bulan. Dengan keterangan, dana operasional proyek luar. Aku ketawa kecil. Proyek luar negeri kali, luar nikah maksudnya. Semakin aku buka, semakin banyak kebusukan yang muncul. Raihan ternyata udah manipulasi laporan pajak, mindahin aset ke nama Leia. Bahkan ada tanda tangan palsu atas namaku di beberapa dokumen bank. Aku menatap layar itu lama-lama. Kalau dulu aku masih cinta, mungkin aku bakal nangis. Tapi sekarang, aku cuma ngerasa satu hal, puas. Karena semua bukti mulai nyatu di tanganku. Sore itu, aku dapat panggilan dari nomor nggak dikenal. "Bu Citra." "Iya, ini siapa?" "Saya Bima, pengacara yang dulu kerja sama dengan suami ibu. Saya tahu situasi ibu, dan mungkin kita perlu bicara." Awalnya aku ragu, tapi rasa penasaran lebih kuat. Kami janjian ketemu di kafe kecil dekat kantor lama Raihan. Begitu ketemu, Bima langsung buka laptopnya. Saya udah lama curiga sama aktivitas transfer ilegal dari akun perusahaan. Tapi waktu saya tanya, Pak Raihan marah dan pecat saya. Aku nyandar di kursi. "Dan sekarang kamu datang ke saya karena?" Dia menatapku serius. "Karena saya tahu semua uang itu dialihkan atas nama asisten pribadinya, Leia. Dan kalau ibu mau, saya bisa bantu balikin semua dengan cara yang legal." Aku senyum kecil. "Kamu mau bantu saya karena keadilan, atau karena dendam?" Dia balas senyum. "Dua-duanya, mungkin."
Malamnya aku pulang ke apartemen sambil bawa flash disk dari Bima. Isinya data transaksi yang bisa jadi senjata pamungkas. Aku duduk di depan jendela, lihat lampu kota berkelap-kelip, dan dalam hati aku berjanji. Aku nggak akan hancur cuma karena dikhianati. Aku bakal bangkit, dan mereka yang bakal tahu rasanya dihancurkan dengan cara elegan. 3 hari kemudian, aku kirim pesan ke Raihan. Citra, aku mau ketemu. Ada hal penting tentang perusahaan yang harus kamu tahu. Kalau kamu sayang bisnis kamu, datang besok jam 10 di Cafe Aruna. Butuh waktu 5 menit sebelum dia balas. Raihan, kamu nggak kapok juga, ya? Tapi baiklah, aku datang. Aku senyum tipis. Kapok? Justru baru mulai. Besoknya, aku datang lebih awal. Pakai blazer hitam, rambut diikat rapi, bukan buat pamer, tapi biar dia tahu, aku bukan lagi perempuan yang bisa diinjak. Raihan datang 15 menit kemudian, pakai parfum yang dulu aku beliin. Aromanya sekarang malah bikin mual. Ada apa lagi, Citra? Kamu belum puas bikin drama kemarin? Katanya dingin. Aku nyeruput kopi dulu, santai banget. Enggak kok, aku cuma pengen ngasih tahu sesuatu. Aku dorong amplop coklat ke arah dia. Dia buka, alisnya langsung naik. Di dalamnya ada printout transfer dan tanda tangan palsu yang dia buat. Apa maksudnya ini? Aku nyengir. Maksudnya? Aku cuma mau bantu kamu ingat, Raihan, kalau kamu bukan cuma suami brengsek. Kamu juga penipu pajak, pemalsu dokumen, dan calon terdakwa. Wajahnya langsung tegang. Kamu ngancam aku. Aku berdiri, ambil tas. Bukan ngancam, cuma ngingetin. Kalau kamu nyentuh aku atau Lea buka mulut lebih dulu, semua bukti ini bakal sampai ke kantor pajak dan polisi. Jadi pikir baik-baik siapa yang bakal kamu selamatin. Dia berdiri, suaranya mulai tinggi. Citra, kamu gila. Aku menatap matanya lurus. Mungkin, tapi lebih baik gila karena disakiti, daripada waras tapi kehilangan harga diri. Aku berbalik jalan, ninggalin dia yang masih berdiri bengong. Sebelum keluar pintu, aku sempat bisik pelan. Permainan baru aja dimulai, Raihan. Dan kali ini, kamu yang jadi pion. Malamnya, aku dapat pesan dari nomor tak dikenal. Lea, kamu pikir kamu menang, Citra? Hati Raihan tetap punya aku. Aku ketawa kecil sambil balas. Citra, kamu boleh punya hatinya, Lea. Tapi dompet, karir, dan masa depannya, semuanya ada di tanganku. Dan setelah itu, aku matikan ponsel. Karena aku tahu, besok, langkah selanjutnya bakal lebih besar. Dulu aku kira balas dendam itu harus dengan amarah, air mata, dan teriakan. Tapi sekarang aku tahu, kadang balas dendam paling menyakitkan justru yang dilakukan dengan senyum tenang dan langkah pelan. Sejak pertemuan di kafe itu, Raihan mulai gelisah. Aku tahu karena beberapa staf lama masih suka kabarin aku lewat chat. Katanya, Raihan makin sering marah-marah, kerjaannya berantakan, dan Lea mulai kelihatan panik. Ya, wajar. Mereka baru sadar posisi mereka sekarang kayak 2 orang berdiri di atas es tipis. Sekali aku buka mulut, semuanya bisa retak. Tapi aku nggak buru-buru. Aku mau mereka ngerasain ketakutan yang pelan tapi pasti. Bukan cuma kehilangan nama baik, tapi kehilangan kendali. Aku mulai dari hal kecil. Diam. Nggak ada ancaman, nggak ada pesan, nggak ada kontak. Mereka nunggu aku nyerang, tapi yang datang justru keheningan. Dan dari situ, pelan-pelan, aku mulai masuk. Suatu malam aku duduk di depan laptop, buka kembali file yang dikasih Bima. Aku sadar, selain bukti keuangan, ada satu hal yang belum aku manfaatkan, data proyek Aurum Tower, proyek terbesar yang Raihan pegang tahun lalu. Nilainya miliaran. Dan yang lebih menarik, aku lihat nama Lea tercatat sebagai konsultan eksternal. Padahal, waktu itu Lea belum punya izin kerja resmi di bidang itu. Artinya, kalau aku kasih data ini ke investor, reputasi Raihan hancur. Aku diskusi sama Bima, dan dia bilang pelan, kalau kamu mainkan ini dengan benar, Citra, kamu bukan cuma bikin dia jatuh, kamu juga bisa ambil alih semuanya yang dulu kamu bantu bangun.
Aku diam sejenak. Aku nggak pernah mikir mau rebut bisnisnya. Tapi, kenapa enggak? Aku yang dulu berjuang bareng. Aku juga yang ditinggalkan tanpa alasan. Kalau ada keadilan kecil di dunia ini, biarlah keadilan itu datang lewat caraku sendiri. 3 minggu kemudian, aku datang ke acara bisnis yang dihadiri banyak pengusaha. Aku udah lama nggak muncul di lingkaran itu sejak Raihan mulai menjauh dariku. Tapi begitu aku masuk ruangan, beberapa orang langsung nengok. Citra, kamu sekarang ngapain di sini? Aku senyum kecil. Buka lembaran baru. Aku presentasi tentang program audit transparan yang aku dan Bima susun. Kedengarannya biasa, tapi di dalam proposal itu, aku sisipkan temuan soal pelanggaran yang tidak disebut nama, tapi jelas mengarah ke perusahaan Raihan. Orang-orang mulai bisik-bisik. Ada yang nyeletuk, bukannya itu mirip proyek Aurumnya Raihan, ya? Aku cuma senyum. Mungkin. Tapi saya nggak mau berasumsi. Data berbicara sendiri. Sore itu, berita kecil muncul di media online bisnis. Diduga ada pelanggaran laporan keuangan di proyek besar Aurum Tower. Sumber internal mengungkap dugaan konsultan ilegal. Dan malamnya, pesan dari Raihan masuk. Raihan, kamu main api. Citra, kamu pikir aku nggak tahu siapa yang nyebar? Citra, main api? Aku cuma nyalain lilin biar semua orang lihat kegelapan yang kamu buat. Keesokan harinya, aku dapat kabar. Lea keluar dari kantor. Katanya dia nggak tahan sama tekanan media dan investor. Aku baca berita. Wajahnya terpampang dengan caption, asisten muda terseret kasus pajak. Aku duduk di balkon, kopi di tangan, dan aku cuma bisa senyum tipis. Nggak ada darah, nggak ada bentakan, tapi lihat bagaimana satu kebenaran bisa mengubah segalanya. Tapi cerita belum selesai. Raihan masih punya kartu terakhir. Aku tahu. Dan benar aja, seminggu kemudian, dia datang ke apartemenku. Aku kaget pas lihat dia berdiri di depan pintu. Boleh masuk? Suaranya pelan. Aku menatapnya dingin. Boleh. Tapi jangan bawa drama. Dia duduk, tapi kelihatan lelah, kusut, dan matanya merah. Citra, aku salah. Aku ketawa kecil. Baru sadar sekarang. Lea ninggalin aku, katanya lirih. Dan semua investor narik dana. Aku kehilangan semuanya. Aku nyender di kursi. Itu harga dari keserakahan. Raihan, dulu kamu bilang aku cuma istri miskin yang beruntung dapat kamu. Sekarang coba lihat, siapa yang beruntung. Dia nutup wajahnya. Aku cuma minta satu. Maaf. Aku diam lama. Bagian dari diriku pengen nyumpah, tapi bagian lain, yang udah capek, cuma ngerasa kosong. Akhirnya aku bilang pelan, aku udah maafin kamu, Raihan. Tapi bukan buat kamu. Buat diriku sendiri. Dia menatap aku, tapi kali ini nggak ada api di matanya. Cuma sesal. Aku nggak sangka kamu bisa sekuat ini, Citra. Aku berdiri, buka pintu. Kamu nggak pernah kenal aku, Raihan. Kamu cuma kenal perempuan yang kamu bentuk. Tapi sekarang aku bukan dia lagi. Dia berdiri pelan, jalan keluar tanpa kata. Dan waktu pintu tertutup, aku ngerasa semua berat di dada hilang. Malam itu aku nulis di buku catatan. Kadang, balas dendam bukan soal bikin orang lain menderita, tapi soal bikin mereka sadar bahwa kehilangan kita adalah hukuman paling berat yang pernah mereka dapat. Aku senyum kecil, tutup buku, dan pandang lampu kota dari jendela. Hidupku mungkin pernah diruntuhkan, tapi kali ini, aku yang punya kendali penuh. Dan aku tahu, permainan ini belum berakhir. Tapi kali ini, aku bukan pion. Aku, ratu di papan caturku sendiri. Udah hampir sebulan sejak Raihan datang ke apartemenku waktu itu. Setelah dia pergi, hidupku mulai pelan-pelan stabil lagi. Aku sibuk sama proyek audit baru, bantu Bima ngatur presentasi, dan, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku bisa tidur tanpa mimpi buruk. Tapi ternyata, ketenangan itu cuma sementara. Kayak ombak yang mundur sebentar, cuma buat datang lebih besar dari sebelumnya. Sore itu, aku lagi beberes laci lama. Di situ masih ada beberapa barang peninggalan dari rumah lama, foto, dokumen, dan
Kotak kecil warna biru tua. Aku tahu itu apa. Cincin nikahku. Cincin itu udah lama gak aku pakai. Tapi waktu aku buka kotaknya, entah kenapa hatiku sedikit nyesek. Bukan karena masih cinta, tapi karena setiap ukiran kecil di permukaannya kayak cerita tentang pengkhianatan. Aku sempat mau buang aja cincin itu, tapi jari-jariku berhenti pas lihat sesuatu aneh di dalam kotak. Ada potongan kertas kecil yang kayaknya dulu gak ada. Aku ambil. Ternyata itu nota perhiasan dari tahun pernikahan kami. Di nota itu, tertulis jelas. Pembelian. 2 cincin model, Eternal Link, custom order atas nama Raihan Pradana. Ukiran, C-Ender selamanya. Tapi yang bikin aku kaget, tanggal pembeliannya 2 minggu sebelum kami menikah. Dan nama penerimanya Lea Ardhana. Aku bengong. Apa? 2 cincin? 1 buat aku, 1 buat Lea? Tapi waktu itu aku belum kenal Lea. Jadi berarti, dia udah ada sebelum aku masuk hidup Raihan. Aku ngerasa darahku langsung dingin. Semua hal yang dulu aku pikir, kebetulan, ternyata udah direncanain lama. Malamnya aku duduk di depan laptop, buka data lama, cari semua proyek awal Raihan. Dan di situ aku nemu sesuatu yang bahkan lebih parah. Nama Lea ternyata udah muncul di daftar staf sementara setahun sebelum pernikahan kami. Padahal waktu itu Raihan bilang, baru rekrut dia setelah kita menikah. Aku tutup laptop pelan. Jadi selama ini, semua kebohongan dimulai bahkan sebelum sumpah, aku bersedia, diucap. Cincin yang dia pasangkan di jariku waktu itu, ternyata cuma simbol dari kebohongan yang udah dibangun rapi. Aku cuma bisa tertawa kecil. Pahit. Kamu pikir aku nggak akan nemu ini, Raihan? Beberapa hari kemudian aku pergi ke butik perhiasan tempat cincin itu dibeli. Aku pengin pastiin semuanya. Begitu masuk, penjaga toko masih mengenaliku. Ibu Citra, lama nggak kesini. Ada yang bisa kami bantu? Aku kasih nota itu. Saya mau konfirmasi pembelian ini. Dulu siapa yang datang ke sini? Dia lihat sebentar, lalu manggil manajer toko. Manajernya keluar, senyum sopan tapi agak gugup. Oh, saya ingat. Yang datang waktu itu 2 orang. Pak Raihan dan seorang wanita muda, cantik, kulitnya sawo matang, rambut panjang. Katanya mereka pesan untuk pernikahan teman. Aku tarik napas pelan. Wanita muda rambut panjang. Ya, nggak usah dibilang juga. Aku tahu siapa. Aku cuma bilang datar. Terima kasih, Mbak. Begitu keluar dari toko, aku duduk di mobil. Dan akhirnya, air mata jatuh juga. Bukan karena sakit, tapi karena aku akhirnya tahu. Selama ini aku nikah di atas kebohongan yang udah disiapkan matang. Malam itu aku cerita ke Bima. Dia diam lama setelah aku tunjukin bukti. Citra, ini lebih dalam dari sekadar selingkuh. Ini manipulasi sejak awal. Aku angguk pelan. Aku tahu. Dan aku nggak bisa diam lagi. Bima nanya, kamu mau laporin? Aku jawab, belum. Aku mau mereka tahu dulu. Gimana rasanya hidup dengan bayang-bayang kebohongan sendiri. Beberapa hari kemudian aku kirimkan 1 amplop ke kantor Raihan. Isinya cuma 2 hal. Foto cincin itu berdampingan dengan nota pembelian. Sebuah kartu kecil bertuliskan, kamu bilang, selamanya. Aku cuma mau tahu, selamanya yang kamu maksud, buat siapa? Besoknya, Raihan datang lagi. Mukanya panik, dan kali ini tanpa Lea. Dia langsung ngomel di depan apartemenku. Kamu cari apa lagi, Citra? Gak cukup kamu hancurin aku. Aku nyengir tipis. Aku? Yang hancurin kamu itu diri kamu sendiri. Dia masih marah, tapi aku bisa lihat ketakutan di matanya. Dari mana kamu tahu semua itu? Aku berdiri tegak. Dari tempat yang sama kamu sembunyikan semua rahasia. Dari kebodohanmu sendiri. Dia mau ngomong lagi, tapi suaranya serak. Aku cuma. Aku potong cepat. Udah, Raihan. Aku nggak mau dengar alasan. Kamu cuma panik karena permainanmu ketahuan. Dia diam. Tatapan itu berubah jadi campuran malu dan marah. Aku masih suamimu, katanya akhirnya. Aku tertawa kecil. Iya, di atas kertas. Tapi di hidupku,
kamu udah lama jadi orang asing. Aku tutup pintu perlahan, ninggalin dia di luar. Suara ketukannya makin keras, tapi aku nggak buka lagi. Malamnya, aku buka kotak cincin sekali lagi. Aku taruh kedua cincin itu di atas meja, lalu nyalain lilin kecil di sampingnya. Bukan buat ritual, bukan buat simbol aneh, cuma buat penutup. Aku ambil foto, kirim ke Raihan dengan pesan terakhir malam itu. 2 cincin, 2 janji, 2 kebohongan. Aku udah selesai. Setelah itu, aku matiin ponsel. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku ngerasa benar-benar bebas. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu, setiap akhir selalu sembunyiin awal yang baru. Dan kali ini, aku nggak mau lagi jadi bayangan dari hidup orang lain. Aku mau jadi kisah utuhku sendiri. Udara malam itu dingin banget, padahal aku lagi di dalam ruangan. Mungkin bukan udara yang dingin, tapi pikiranku sendiri yang beku setelah semua yang aku tahu tentang cincin itu. Aku pikir semuanya udah selesai. Aku udah tahu kebohongan Raihan dan Leia, udah kasih balasan yang cukup elegan. Tapi ternyata, hidup nggak sesederhana itu. Kadang, kebenaran yang kita kira akhir cerita, justru pembuka bab yang baru. Besok paginya, aku dapat surat misterius di depan pintu apartemen. Nggak ada nama pengirim, cuma amplop putih dengan tulisan tangan. Kalau kamu mau tahu kenapa semua ini terjadi, datanglah ke kafe lama di Jalan Wijaya, jam 8 malam. Aku hampir buang surat itu, tapi ada sesuatu yang bikin aku berhenti. Tulisan tangannya mirip banget sama tulisan Raihan. Tapi kenapa dia ngirim surat, bukan pesan? Curiga. Iya. Tapi rasa ingin tahuku lebih besar. Jam 8 malam aku datang ke kafe itu. Tempatnya sepi, cuma beberapa meja yang terisi. Aku duduk di pojok, pesan kopi hitam, dan nunggu. 5 menit, 10 menit, sampai akhirnya seseorang datang. Tapi bukan Raihan. Yang datang malah Leia. Dia pakai jaket panjang, rambutnya diikat, wajahnya pucat tapi masih cantik seperti biasa. Dia duduk di depanku tanpa izin. Pandanganku langsung tajam. Jadi ini permainanmu? Dia geleng. Bukan. Aku cuma mau jelasin sesuatu sebelum semuanya makin kacau. Aku nyender ke kursi, nyilangkan tangan. Lucu. Sekarang kamu tiba-tiba pengen jujur. Dia menunduk. Aku tahu kamu benci aku, tapi tolong dengerin dulu. Suara Leia pelan, gemetar. Katanya, dia kenal Raihan bahkan sebelum aku ada dalam hidup mereka. Mereka pernah kerja bareng di proyek dulu, dan saat itu, Leia udah punya hubungan sama Raihan. Tapi hubungan mereka bukan cuma soal cinta atau nafsu, tapi utang budi dan rahasia besar. Aku mengerutkan alis. Utang budi? Rahasia apa? Leia menarik napas dalam, lalu buka ponselnya. Dia nunjukin satu video lama, rekaman CCTV dari tahun 2017, jauh sebelum aku menikah. Isinya cuma beberapa detik. Mobil Raihan berhenti di pinggir jalan. Dia keluar, ngebantu seorang cewek yang lagi pingsan di trotoar. Cewek itu Leia. Tapi pas aku perhatiin lagi, di frame belakang ada mobil nabrak motor dan orang itu ayah Leia. Aku langsung ngerti arah ceritanya. Raihan yang bikin kecelakaan itu. Leia menunduk. Iya, tapi dia nggak sengaja. Waktu itu aku belum tahu. Dia yang bayar semua biaya rumah sakit, bahkan bantu kami keluar dari utang. Tapi syaratnya satu, rahasiakan semuanya. Aku ngerasa jantungku berhenti sesaat. Jadi ini bukan cuma perselingkuhan. Ini juga penebusan dosa yang dibungkus manipulasi. Leia lanjut ngomong, suaranya serak. Waktu kamu nikah sama dia, aku udah pengen pergi. Tapi Raihan bilang kalau aku ninggalin, rahasia itu bakal kebongkar. Aku takut, Cit. Aku beneran takut. Aku diam lama. Semua yang aku rencanain, semua kemarahanku, semua strategi balas dendamku, mendadak kayak kehilangan bentuk. Selama ini aku pikir Leia cuma perempuan licik yang ngerebut suami orang. Tapi ternyata dia juga korban dari kebohongan Raihan. Setelah Leia pergi, aku duduk lama di kafe itu. Kopi di depanku udah dingin, tapi pikiranku masih panas. Kalau semua yang dia bilang benar, berarti Raihan udah nutup kebohongan sejak bertahun-tahun lalu. Dan sekarang,
Semuanya mulai terkuak satu persatu. Aku pulang, buka file lama proyek Raihan. Dan bener aja, di laporan keuangan, ada dana misterius yang keluar tahun 2017 dengan label bantuan sosial pribadi. Nominalnya pas banget sama biaya pengobatan yang Lea sebutin. Nggak bisa salah lagi, ini bukti nyata. Aku langsung sadar. Raihan bukan cuma nyakitin aku. Dia juga nyeret hidup 2 orang perempuan dalam lingkaran kebohongan yang sama. Keesokan harinya aku datang ke kantor Raihan. Bukan buat ribut, tapi buat menyelesaikan semuanya. Begitu dia lihat aku masuk, wajahnya kaget. "Citra, ngapain kamu di sini?" Aku tatap dia lurus. "Ngasih kamu kesempatan terakhir buat jujur." Dia nyengir miring. "Tentang apa lagi? Kamu udah tahu semuanya." Aku taruh amplop di mejanya. "Tentang Lea. Tentang kecelakaan. Tentang kebohongan yang kamu mulai 7 tahun lalu." Wajahnya langsung berubah. Tangannya gemetar waktu buka amplop itu. Begitu lihat salinan video dan laporan keuangan, dia langsung pucat. "Kamu, dari mana kamu dapat ini?" Aku jawab pelan, "Dari orang yang paling kamu takutin kehilangan." Dia duduk pelan, kehilangan tenaga. "Citra, aku cuma mau lindungin dia." Aku potong cepat. "Lindungin? Dengan menikah sama aku buat nutup kesalahanmu? Dengan bohong kedua perempuan sekaligus?" Dia nggak bisa jawab. Air matanya jatuh. Dan untuk pertama kalinya, aku lihat Raihan bukan sebagai musuh, tapi manusia yang kalah sama dosanya sendiri. Aku berdiri, ngambil napas panjang. "Raihan, aku nggak akan laporin kamu. Tapi aku juga nggak akan bantu kamu bersih-bersih nama." Dia menatapku dengan mata merah. "Kamu mau apa, Cit?" Aku jawab tenang. "Aku cuma mau kamu belajar hidup tanpa topeng. Karena semua topengmu udah jatuh sekarang." Aku jalan keluar tanpa nengok lagi. Suara Raihan manggil namaku dari belakang. Tapi aku nggak peduli. Untuk pertama kalinya, langkahku terasa ringan. Bukan karena aku menang, tapi karena aku udah selesai. Malam itu, aku duduk di balkon lagi. Aku buka ponsel, lihat pesan dari Lea. "Terima kasih, Citra. Aku akan pergi jauh. Aku cuma mau kamu tahu, aku nggak pernah cinta dia setelah tahu semuanya. Aku cuma pengen bebas, sama kayak kamu." Aku balas singkat. "Kita berdua cuma korban yang akhirnya sadar." Aku taruh ponsel, lihat ke langit malam. Bintang-bintang kecil di atas sana kayak saksi dari semua kebohongan yang akhirnya terbuka. Dan di situ aku sadar, kadang, kebenaran memang gak menyembuhkan, tapi setidaknya, dia menghentikan luka baru. Aku senyum kecil, tarik napas dalam. Dan malam itu, aku janji dalam hati. Mulai besok, aku gak akan lagi hidup di bawah bayangan Raihan, atau siapapun. Aku bakal ciptain cahaya sendiri. Udara pagi itu terasa beda. Entah kenapa, waktu aku buka jendela apartemen dan ngerasain angin masuk, rasanya kayak udara baru yang belum pernah aku hirup sebelumnya. Mungkin karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku nggak lagi bangun dengan rasa curiga, atau dendam, atau beban dari nama istri Raihan. Sekarang aku cuma Citra. Dan anehnya, itu udah cukup. Setelah semua topeng Raihan jatuh, hidupnya berubah cepat. Berita tentang proyek bermasalah makin menyebar, investor pada cabut, dan kantor dia mulai sepi. Tapi aku nggak peduli. Aku udah selesai dengan bab itu. Aku nggak mau lagi jadi bayangannya. Aku sekarang kerja bareng Bima di proyek audit independen. Bima itu orang yang realistis tapi punya hati. Dia nggak pernah tanya tentang masa laluku. Tapi entah gimana, dia selalu tahu kapan aku butuh didengar tanpa aku harus ngomong duluan. Suatu siang, dia datang ke mejaku sambil bawa 2 gelas kopi. "Gue liat lo mulai bisa senyum lagi," katanya. Aku nyengir. Kayaknya gue baru inget rasanya hidup buat diri sendiri. Dia ketawa kecil. "Ya, gitu dong. Lo tuh terlalu keren buat tenggelam di masa lalu, Cit." Kata-kata itu sederhana, tapi entah kenapa nyangkut di hati. Keren. Selama ini aku nggak pernah ngerasa keren. Cuma capek, hancur, dan berantakan. Tapi mungkin benar. Kadang kita cuma butuh orang lain buat ngingetin siapa kita sebenarnya. Beberapa minggu kemudian,
Aku dapat undangan reuni kantor lama. Kantor tempat aku dan Raihan dulu pertama kali kenal. Awalnya aku ragu buat datang, tapi Bima bilang, kalau lo siap hadapin masa lalu, datanglah bukan buat mereka, tapi buat nunjukin lo udah lebih dari yang mereka pikir. Dan akhirnya aku datang. Begitu masuk ruangan, semua mata langsung nengok. Aku bisa ngerasain bisikan-bisikan kecil, tapi kali ini aku nggak peduli. Aku jalan dengan kepala tegak, senyum tenang. Dan di ujung ruangan, aku lihat seseorang yang nggak pernah aku sangka bakal ketemu lagi, Rendra. Rendra adalah mantan rekan kerja lama. Orang pertama yang dulu suka sama aku sebelum aku kenal Raihan. Waktu itu aku nggak pernah bener-bener ngeh. Tapi sekarang aku sadar, mungkin dia pernah tulus, cuma aku yang terlalu buta. Dia datang nyamperin aku sambil senyum. Citra? Gila, udah berapa tahun gak ketemu? Aku ketawa kecil. 5 tahun? 6 mungkin. Lo makin beda sekarang, katanya pelan. Lebih hidup. Kami ngobrol lama malam itu. Tentang kerjaan, hidup, masa lalu. Nggak ada topik berat. Tapi setiap kali dia cerita, aku bisa ngerasain kehangatan yang udah lama nggak aku rasain. Bukan kayak cinta yang bikin buta, tapi kayak cahaya kecil yang hangat dan jujur. Sebelum pulang, dia bilang, gue nggak tahu apa yang lo lewatin, Cit. Tapi kalau suatu hari lo capek pura-pura kuat, lo bisa hubungin gue. Gue nggak janji apa-apa, tapi gue bisa denger. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa aku hampir nangis waktu dengarnya. Selama ini aku ngerasa sendirian, dan malam itu, aku sadar mungkin Tuhan ngirim orang-orang baru bukan buat ganti masa lalu, tapi buat nyembuhin luka yang ditinggalkannya. Beberapa hari kemudian aku dapat kabar. Raihan resmi dinyatakan bangkrut. Lea benar-benar pergi, katanya pindah ke luar negeri. Dan aku duduk di balkon apartemen yang sama, tapi rasanya udah bukan tempat pelarian. Ini tempat mulai lagi. Aku nulis di jurnal kecilku. Sesuatu yang selama ini aku pengen banget bilang tapi baru sekarang bisa kutulis dengan tenang. Aku nggak menyesal pernah mencintaimu, Raihan. Tapi aku juga nggak menyesal berhenti. Kadang, cinta memang nggak harus jadi dendam atau luka. Cinta bisa berhenti dengan diam, tapi meninggalkan keteguhan. Suatu sore, Bima ngajak aku ke pameran seni. Katanya, biar lo ngeliat warna, bukan cuma angka. Aku ketawa, tapi aku ikut. Di sana aku ngeliat lukisan besar. Gambar perempuan berdiri di depan kaca. Tapi pantulannya bukan dirinya sendiri, melainkan versi dirinya yang lebih kuat. Aku berdiri lama di depan lukisan itu. Dan Bima nyeletuk pelan, kayak lo banget. Aku nanya, yang mana? Cewek yang di luar, atau yang di kaca? Dia jawab, dua-duanya. Aku cuma senyum, tapi di dalam hati aku tahu, dia benar. Selama ini aku sibuk berjuang buat keluar dari bayangan orang lain. Padahal kekuatan itu dari awal udah ada di dalam diriku sendiri. Malamnya, waktu aku pulang, aku dapat pesan dari nomor tak dikenal. Isinya cuma satu kalimat. Terima kasih sudah membiarkan aku jatuh. Kadang, itu satu-satunya cara buat aku sadar. Itu dari Raihan. Aku baca pesannya lama, tapi kali ini nggak ada marah, nggak ada perih. Hanya tenang. Aku balas singkat. Semoga kamu juga belajar untuk bangkit. Dan untuk pertama kalinya, aku ngerasa benar-benar damai. Nggak karena aku menang, tapi karena aku udah berhenti berperang. Beberapa hari kemudian, aku duduk di kafe sendirian, buka laptop, siap ngerjain proyek baru. Rendra datang tiba-tiba, bawa 2 kopi. Gue bilang kan, lo bakal butuh temen buat ngopi lagi, katanya sambil senyum. Aku cuma geleng pelan. Kamu emang selalu tahu timing. Dia nyengir. Bukan tahu, cuma ngerasa lo pantas bahagia, Cit. Aku lihat dia lama, dan entah kenapa, senyumku kali ini bukan buat nutup luka, tapi karena aku akhirnya ngerti. Kadang kebahagiaan gak datang setelah semua luka sembuh, tapi saat kita berhenti takut buat luka lagi. Malam itu aku nulis lagi di jurnalku. Dulu aku pikir kebebasan itu saat aku bisa balas dendam. Tapi sekarang aku tahu, kebebasan itu saat aku bisa memaafkan, bahkan tanpa diminta. Dan di bawahnya, aku tambahkan kalimat kecil.
Aku nggak akan lagi jadi cerita di balik nama seseorang. Aku akan jadi kisah utuhku sendiri. Aku tutup jurnal itu, matiin lampu, dan tidur dengan senyum kecil. Untuk pertama kalinya, mimpi yang datang bukan tentang masa lalu, tapi tentang masa depan. Udara Jakarta sore itu agak sendu, tapi hatiku justru lagi hangat. Udah sebulan sejak aku dan Rendra mulai sering ketemu. Nggak ada label, nggak ada janji muluk, cuma dua orang yang sama-sama lagi belajar jadi diri sendiri lagi. Lucunya, tiap kali dia ketawa, rasanya kayak dunia ini sedikit lebih ringan. Dan aku pikir, mungkin, kali ini hidup beneran kasih aku kesempatan baru. Tapi ternyata, bahkan cahaya pun punya bayangannya sendiri. Dan masa lalu, selalu punya cara buat balik tanpa permisi. Hari itu aku dan Bima lagi di kantor, rapat soal tender audit proyek besar. Tiba-tiba sekretarisku masuk dengan wajah canggung. "Bu Citra, ada tamu yang maksa pengin ketemu. Katanya penting banget." Aku nanya, "Siapa?" Dia jawab pelan, "Pak Reyhan." Ruangan langsung hening. Bima lihat aku, matanya nanya, "Kamu siap?" Aku cuma angguk kecil. "Suruh dia masuk." Begitu Reyhan masuk, aku hampir nggak ngenalin dia. Wajahnya tirus, janggutnya tumbuh nggak rapi, matanya capek banget. Ini bukan Reyhan yang dulu berdiri sombong di depan banyak orang. Ini cuma sisa dari seseorang yang dulu aku kenal. "Aku butuh bantuanmu, Cit." Kalimat pertamanya langsung bikin aku ngerasa dingin. Aku sandarkan badan ke kursi. "Bantuan? Setelah semua yang lo lakuin?" Dia narik napas berat. "Gue tahu gue pantas dibenci. Tapi sekarang bukan cuma soal gue. Ini soal orang-orang yang bisa hancur kalau data itu keluar." Aku ngernyit. "Data apa lagi?" Dia buka map lusuh, taruh di mejaku. Isinya, laporan keuangan lama, termasuk proyek Aurum Tower yang dulu aku bongkar. Ternyata ada orang lain yang nyimpen salinannya. "Cit, mereka ancam bakal nyebar data manipulasi pajak ke publik, tapi mereka tambahin namamu juga di daftar penerima dana." Aku langsung membeku. "Nama gue?" Dia angguk. "Mereka mau nyeret lo biar gue nggak bisa bersuara. Kalau lo jatuh, mereka aman." Aku lihat Bima, dan dia langsung buka laptopnya, mulai cek laporan digital. Dan benar aja, ada versi data palsu yang baru muncul online, dengan namaku tercantum sebagai penerima fee audit. Aku ngerasa dada sesak. "Reyhan, lo mainin apa lagi?" Dia geleng cepat. "Gue nggak bohong kali ini, Cit. Mereka juga nyeret Lea. Gue udah coba kontak dia tapi katanya lo yang terakhir dia percaya." Sore itu chaos banget. Berita mulai nyebar di forum bisnis. Beberapa media kecil mulai nulis headline, "Mantan istri direktur terlibat kasus audit palsu." Aku cuma bisa lihat layar laptop dengan jantung berdegup keras. Aku baru ngerasa hidupku mulai tenang. Tapi sekarang semuanya bisa hancur lagi. Bukan karena salahku, tapi karena permainan kotor orang lain. Bima nyoba nenangin. "Kita bisa beresin ini, Cit. Lo nggak sendiri." Tapi dalam hati, aku tahu, publik nggak peduli siapa benar atau salah. Yang mereka lihat cuma judul berita. Dan kali ini, namaku ada di sana. Malamnya, aku dapat panggilan dari nomor nggak dikenal. Pas aku angkat, suara di ujung sana berat dan dingin. "Kalau lo nggak mau data itu nyebar ke media besar, temuin kami besok malam di parkiran gedung Aurum. Dateng sendiri. Jangan bawa siapa-siapa." Aku diam lama. "Kalian siapa?" Tapi sambungan langsung terputus. Tanganku gemetar waktu aku naruh ponsel. Bima yang lihat ekspresiku langsung nanya, "Ada apa?" Aku jawab pelan, "Mereka ancam gue." Dia langsung berdiri. "Lo nggak akan kesana sendiri, Cit. Gue ikut." Aku lihat matanya, tegas tapi tenang. Dan entah kenapa, kali ini aku nggak nolak. Besok malamnya, kami datang ke parkiran gedung Aurum. Tempatnya gelap, cuma lampu-lampu jalan yang berkedip samar. Di tengah area kosong, ada dua orang berdiri, dan salah satunya aku kenal. Arya, mantan rekan bisnis Reyhan yang dulu sempat dipecat gara-gara manipulasi data. "Citra, lama nggak ketemu," katanya dengan nada sinis. Aku tatap dia tajam.
Langsung aja, Arya. Mau apa? Dia senyum miring. Lo tahu kan reputasi lo sekarang bersih banget? Gue cuma mau lo diam, nggak buka mulut soal proyek lama. Kalau nggak, data ini bakal gue lempar ke media. Aku nyengir sinis. Lo pikir gue takut? Dia ngelangkah maju. Harusnya iya. Lo pikir publik bakal percaya mantan istri direktur korupsi itu suci? Bima langsung maju satu langkah. Lo nggak akan nyentuh dia. Arya ketawa kecil. Oh, bodyguard sekarang ya. Tapi sebelum suasana makin panas, tiba-tiba suara langkah lain terdengar dari belakang. Dan aku kaget, Raihan muncul. Dia datang sambil bawa map besar, mukanya tegang. Arya, gue tahu lo masih nyimpen semua file itu. Tapi lo lupa satu hal, lo juga terlibat. Arya ngejek, dan lo pikir siapa yang bakal percaya sama lo sekarang? Raihan? Lo udah bangkrut, lo nggak punya apa-apa. Raihan nyengir lemah. Salah, gue masih punya satu hal, bukti asli. Dia lempar map itu ke arahku. Aku nggak bisa perbaikin masa lalu. Cheat. Tapi setidaknya aku bisa pastiin lo nggak jatuh karena kesalahanku lagi. Arya kaget, buru-buru mau rebut map itu. Tapi Bima lebih cepat nangkep. Isi map itu, bukti transaksi asli dengan tanda tangan Arya. Semua manipulasi, semua pemalsuan, semua jelas di situ. Aku lihat Arya, dan kali ini aku yang nyengir. Kayaknya kamu salah langkah, Arya. Sekarang yang jatuh bukan aku. Dia langsung kabur, tapi beberapa menit kemudian satpam gedung datang, karena Bima udah nelpon pihak keamanan sebelumnya. Arya ditahan, dan malam itu, akhirnya, kebohongan terakhir ikut runtuh. Setelah semuanya selesai, aku duduk di tangga parkiran, masih gemetar. Raihan duduk di sampingku. Napasnya berat. Aku tahu kamu gak akan maafin aku, Cheat. Tapi malam ini, aku cuma pengen nebus sesuatu, walau cuma sedikit. Aku lihat dia lama, lalu jawab pelan. Aku udah maafin kamu dari lama, Ray. Tapi maaf bukan berarti aku mau balik. Aku cuma gak mau terus bawa racun masa lalu. Dia angguk. Itu cukup buatku. Dia berdiri, lalu pergi tanpa kata. Dan aku tahu, itu terakhir kalinya aku lihat dia. Beberapa hari kemudian, media berubah arah, berita baru keluar dengan headline. Kasus Aurum Tower terungkap, dalang utama mantan rekan direktur ditangkap. Nama Raihan dan aku dibersihkan. Dan kali ini, bukan karena aku minta, tapi karena kebenaran akhirnya ngomong sendiri. Aku nulis di jurnal malam itu. Dulu aku pikir aku harus menghancurkan orang lain buat bertahan. Tapi ternyata, cukup bertahan aja udah bikin mereka kalah. Bima nelpon malam itu. Gue tahu lo pengen tenang. Tapi lo juga tahu kan, lo belum selesai nulis cerita hidup lo sendiri. Aku ketawa kecil. Iya, mungkin bab selanjutnya bukan tentang dendam, tapi tentang harapan. Dia cuma jawab, dan lo pantas dapetin itu, Cheat. Aku lihat ke langit malam dari balkon, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku nggak takut sama masa depan lagi. Karena akhirnya, aku tahu, aku nggak sendirian. Aku punya keberanian, kebenaran, dan orang-orang yang beneran peduli. Dan itu, lebih dari cukup. Aku pikir semuanya udah selesai. Arya udah ditangkap, namaku bersih, proyekku balik lancar. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, hidupku tenang. Tapi ternyata, ketenangan kadang cuma jeda sebelum badai terakhir datang. Dan kali ini, badai itu datang dari arah yang paling gak aku sangka. Dari orang yang dulu sempat aku maafin. Hari itu aku lagi di kantor, ngerjain laporan audit terakhir buat klien luar negeri. Tiba-tiba teleponku berdering. Nomornya gak dikenal. Aku angkat dengan santai, tapi suara di seberang bikin jantungku langsung berhenti sepersekian detik. Bu Citra? Ini dari Rumah Sakit Brawijaya. Kami butuh Anda segera datang. Pasien atas nama Raihan Pratama memasukkan Anda sebagai kontak darurat. Aku membeku. Kontak darurat? Kenapa aku? Aku bahkan udah berbulan-bulan nggak komunikasi sama dia. Tapi entah kenapa, tanganku langsung bergerak, ambil kunci, tas, dan keluar tanpa mikir panjang. Di rumah sakit, bau antiseptik dan suara mesin monitor bikin dadaku berat.
Perawat nganter aku ke ruang IGD. Di sana, Raihan terbaring dengan infus di tangan. Wajahnya pucat banget, dan di sampingnya ada map medis tebal. Begitu dia sadar dan lihat aku, dia senyum lemah. "Lo, dateng juga." Aku duduk di kursi samping ranjang, nahan perasaan campur aduk. Ngapain masukin nama gue ke kontak darurat? Dia ketawa pelan, batuk sedikit. "Karena cuma lo yang gue percaya bakal dateng, meskipun lo udah gak cinta." Aku diam. Dulu aku pikir aku benci dia. Tapi sekarang, yang aku rasain cuma iba. Capek lihat seseorang yang dulu arogan banget, sekarang kayak cuma bayangan dari dirinya sendiri. Dokter datang, ngobrol bentar. Ternyata Raihan kena komplikasi lambung parah karena stres dan pola hidup amburadul. Mungkin karena tekanan mental juga, kata dokter. Aku cuma angguk pelan. Setelah dokter pergi, Raihan ngomong pelan. "Cit, gue tahu gue nggak punya hak minta apa-apa. Tapi boleh nggak? Lo denger satu hal terakhir dari gue." Aku lihat dia. "Selama nggak drama, silakan." Dia senyum miris. "Gue udah nyiapin semua berkas aset, termasuk rumah yang dulu kita beli bareng. Gue mau balikin itu ke lo." Aku kaget. "Ngapain?" "Gue nggak butuh." "Gue tahu. Tapi gue butuh lega. Cit, gue pengen ninggalin sesuatu yang benar, walau cuma sedikit." Dia ngeluarin amplop dari laci. "Ini surat kuasa dan ada satu hal lagi." Dia kasih aku flash disk kecil. Isi flash disk ini bukan cuma data keuangan, tapi juga video pengakuan gue soal semua manipulasi yang gue lakuin. Kalau suatu hari gue nggak ada, pastiin data itu nyampe ke polisi. Gue nggak mau orang kayak Arya keluar dari jeratan hukum lagi. Aku diam lama. "Lo yakin mau buka luka lama?" Dia jawab pelan. "Kadang, satu-satunya cara buat nutup luka, ya dengan ngelihatnya sampai habis." Beberapa hari kemudian, kondisi Raihan sempat membaik. Aku masih suka nengok, sekadar bawain makanan atau ngobrol ringan. Bukan karena cinta, tapi karena rasa manusiawi aja. Tapi malam itu, waktu aku datang, ranjangnya kosong. Perawat bilang, "Maaf, Bu. Pasien Raihan dipindahkan mendadak pagi tadi. Katanya dijemput keluarganya." Aku langsung curiga. Aku tahu Raihan udah nggak punya keluarga yang peduli. Jadi siapa yang jemput dia? Malamnya, aku nyoba buka isi flash disk itu di laptop. Dan yang muncul bikin bulu kuduku berdiri. Ada folder berisi video rekaman pengakuan Raihan. Dia duduk di depan kamera. Wajahnya kelihatan capek tapi tegas. "Kalau lo nonton ini, berarti gue udah nggak di tempat aman. Arya bukan cuma manipulasi data proyek. Dia juga terlibat dalam penggelapan dana yang lebih besar. Dan ada pihak ketiga yang lebih berkuasa di belakangnya." Dia lanjut ngomong, "Mereka nyari flash disk ini. Kalau mereka dapat duluan, lo bisa dalam bahaya. Cit, gue nggak mau lo kenapa-kenapa karena kesalahan gue." Lalu video berhenti. Suaraku tercekat. "Bahaya? Siapa mereka?" Aku langsung ngecek isi folder lain. Ada data transfer rekening, beberapa nama pejabat, dan file terenkripsi. Dan di situ aku sadar, masalah ini belum selesai. Raihan mungkin baru aja nyeret aku ke lingkaran yang lebih dalam. Malam itu aku dapat pesan anonim lagi. "Kamu seharusnya nggak buka file itu. Sekarang, semuanya udah terlambat." Aku langsung berdiri, panik. Bima aku telpon, dia langsung datang ke apartemenku. Begitu dia lihat isi flash disk, dia cuma bilang, "Cit, ini bukan cuma korupsi. Ini levelnya udah ke jaringan keuangan politik. Kalau data ini bocor, bukan cuma nama mereka yang jatuh, tapi bisa bahaya buat kamu juga." Aku ngerasa kepala berat. Jadi, semua ini belum selesai. Dan Raihan, lagi-lagi ninggalin masalah sebelum sempat benar-benar pergi. 2 hari kemudian, aku dapat kabar dari polisi. Mereka nemuin mobil kecelakaan di pinggiran tol, dan salah satu korban yang belum sadar diidentifikasi sebagai Raihan. Aku datang ke rumah sakit, dan benar, itu dia. Kondisinya kritis, tapi hidup. Sambil nangis pelan, aku bisik di samping tempat tidurnya, "Lo nggak akan kabur lagi dari semua ini, Ray. Kali ini kita beresin bareng, meskipun akhir ceritanya pahit."
Sementara itu, aku dan Bima kerja sama bantu pihak berwenang bongkar file di flash disk itu. Tiap kali aku buka folder baru, rasanya kayak ngupas luka lama yang belum sempat sembuh. Tapi kali ini, aku nggak takut. Aku udah nggak lari dari bayangan masa lalu. Aku ngelawan. Di antara semua file itu, ada satu dokumen yang bikin aku terdiam lama. Surat permintaan maaf Raihan yang ditulis tangan, dengan kalimat terakhir. Kalau ada hidup setelah ini, semoga aku bisa kenal lo lagi, bukan buat dicintai, tapi buat ditebus. Aku tutup surat itu, air mata jatuh pelan. Bukan karena sedih, tapi karena aku tahu, akhirnya dia benar-benar berubah. Terlambat, tapi sungguh. Seminggu kemudian, berita nasional mulai ramai. Jaringan korupsi proyek Aurum Tower terbongkar, bukti baru dari sumber misterius. Dan untuk pertama kalinya, semua nama besar yang dulu untouchable mulai ditangkap satu persatu. Aku duduk di kafe, lihat layar TV, dan tersenyum tipis. Bima datang, duduk di depanku. Kayaknya Raihan akhirnya nebus dosanya. Aku angguk pelan. Iya, dengan caranya sendiri. Dan lo? Tanya dia. Lo udah bener-bener bebas sekarang. Aku lihat keluar jendela, ke langit yang mulai berwarna jingga. Belum. Tapi gue udah gak takut lagi buat melangkah. Malamnya aku buka jurnalku lagi. Tulisanku kali ini beda dari biasanya. Kadang orang berubah bukan karena mereka pengin, tapi karena waktu akhirnya memaksa mereka buat ngaca. Dan mungkin, memaafkan bukan tentang melupakan, tapi tentang ngelihat seseorang yang pernah nyakitin kita, lalu sadar, mereka juga manusia. Aku nutup buku itu, lalu pandang langit dari jendela. Dan entah kenapa, aku merasa, malam ini tenang banget. Tenang. Tapi bukan karena semua udah selesai. Tenang. Karena aku tahu aku siap menghadapi apapun setelah ini. Aku pikir, setelah semua kebusukan terbongkar, hidup akhirnya bakal tenang. Tapi ternyata, hidup suka bercanda. Justru setelah semuanya kelihatan beres, ada hal yang lebih besar yang selama ini tersembunyi di balik semua drama itu. Dan anehnya, semuanya lagi-lagi berawal dari Raihan. Hari itu, aku lagi duduk di ruang tunggu rumah sakit. Raihan udah melewati masa kritis, tapi masih belum sadar penuh. Dokter bilang, kemungkinan ingatannya akan terganggu karena benturan keras di kepala. Aku cuma bisa duduk diam, sambil liatin tanganku sendiri. Lucu ya, orang yang dulu aku benci setengah mati, sekarang malah aku tungguin di ruang rumah sakit. Tapi bukan karena cinta, lebih ke tanggung jawab moral aja. Karena, mau gimana pun juga, dia udah bantu aku keluar dari lingkaran kotor itu. Bima datang sore itu, bawa 2 gelas kopi. Lo belum pulang lagi dari kemarin. Aku geleng. Gue nggak bisa tenang sebelum dia sadar. Ada yang belum kelar. Bima duduk di sampingku. Lo yakin bukan cuma rasa bersalah? Aku nyengir lemah. Mungkin iya, tapi kayaknya lebih dari itu. Gue cuma pengin semua hal yang belum selesai akhirnya benar-benar ditutup. Sore itu, dokter panggil aku ke ruangannya. Bu Citra, kami nemu sesuatu di barang-barang pasien Raihan, katanya sambil buka laci. Dia kasih aku 1 amplop coklat kecil, agak kusut, dan di depannya tertulis, "Untuk Citra kalau aku nggak sempat bangun." Tanganku gemetar waktu buka amplop itu. Di dalamnya cuma selembar surat dan 1 foto lama. Aku dan Raihan, di rumah pertama kami, masih muda, senyum polos, belum ada luka apapun. Isi suratnya bikin dadaku sesak. Cit, kalau lo baca ini, berarti gue gagal nebus semua kesalahan. Tapi gue harus jujur satu hal terakhir. Waktu proyek Aurum dulu, bukan cuma gue dan Arya yang terlibat. Ada orang lain, orang yang dari awal ngatur semuanya. Dan dia orang yang paling lo percaya. Namanya Bima. Surat itu jatuh dari tanganku. Aku nggak percaya. Bima? Orang yang selama ini bantu aku, lindungin aku, nyelamatin reputasiku? Orang yang aku pikir tulus tanpa pamrih? Aku baca lagi baris terakhirnya. Dia bukan jahat, Cit. Tapi dia dulu bagian dari tim audit internal yang nutupin data keuangan itu. Gue pikir dia udah keluar dari lingkaran itu. Tapi ternyata, dia masih main di 2 sisi. Aku nggak sadar, air mataku jatuh.
Antara marah, kecewa, dan gak percaya. Tapi di satu sisi, ada bagian kecil dalam diriku yang masih berharap surat itu cuma salah paham. Malamnya, aku ketemu Bima lagi di kafe biasa. Dia senyum kayak biasanya, seolah gak ada apa-apa. Gimana kondisi Raihan? Aku jawab datar, belum sadar. Dia manggut pelan, lalu lihat aku. Lo kenapa? Mukanya tegang banget. Aku balas lihat dia lama. Gue pengen tanya satu hal, Bim. Apaan? Lo dulu pernah kerja di tim audit internal proyek Aurum, kan? Dia kelihatan kaget sepersekian detik, cuma sepersekian, tapi cukup buat aku tahu jawaban sebenarnya. Dia narik napas. Lo dapet info itu dari mana? Aku taruh surat Raihan di atas meja. Dia baca cepat, terus senyum miris. Jadi akhirnya dia ngomong juga. Suasana langsung dingin. Apa maksudnya, Bim? Dia sandarkan tubuhnya ke kursi. Iya, gue dulu bagian dari tim itu. Tapi bukan buat nutupin. Cheat. Gue disuruh jadi penengah. Waktu itu gue tahu Raihan lagi main kotor. Tapi atasan gue minta gue jagain citra perusahaan. Gue nggak punya pilihan. Aku tatap dia tajam. Lo bisa aja bilang dari awal. Gue mau cheat. Tapi waktu lo dateng ke gue minta bantuan, lo lagi hancur banget. Gue takut lo nggak percaya sama siapapun. Aku nahan emosi. Lo sadar nggak? Lo udah bikin gue ngerasa kayak semua orang di dunia ini palsu. Dia cuma diam. Dan di keheningan itu, aku ngerasa patah. Lagi. Malam itu aku pulang ke apartemen, duduk lama di balkon. Hujan turun pelan-pelan, kayak ngeresapi semua rasa campur aduk di dadaku. Aku udah belajar memaafkan, udah belajar nerima masa lalu. Tapi kali ini, rasanya beda. Ini bukan tentang pengkhianatan cinta. Ini tentang kepercayaan yang dibangun dari luka, dan ternyata masih bisa retak juga. Aku buka jurnalku, tapi nggak bisa nulis apapun. Tanganku gemetar, mataku panas. Sampai akhirnya aku cuma nulis satu kalimat kecil di pojok halaman. Kadang, orang yang bantu kita keluar dari gelap, ternyata juga bagian dari gelap itu sendiri. Keesokan paginya, aku dapat kabar, Raihan sadar. Aku langsung ke rumah sakit, tapi begitu nyampe, Bima udah di sana duluan. Duduk di samping ranjang Raihan, ngobrol pelan. Aku berdiri di pintu, nggak masuk, cuma denger dari jauh. Raihan bilang dengan suara lemah. Gue nggak nyalahin lo, Bim. Gue tahu lo juga korban sistem itu. Tapi lo harus bantu Citra keluar dari semua ini. Dia nggak sekuat yang lo kira. Dan Bima jawab pelan. Gue tahu, Han. Justru itu yang gue takutin. Kalau dia tahu kebenaran, dia bakal balik hancur lagi. Waktu itu aku baru sadar. Dua-duanya berbohong, tapi dua-duanya juga berusaha melindungiku dengan caranya sendiri. Ironis ya? Cinta yang udah mati aja masih bisa berubah bentuk. Jadi rasa peduli yang aneh, campur aduk antara salah dan tulus. Beberapa hari kemudian, Raihan akhirnya bisa keluar dari rumah sakit. Dia bilang mau tinggal di luar kota buat sementara. Sebelum pergi, dia sempat nyamperin aku. Cit, lo udah tahu semuanya, kan? Aku cuma angguk. Dia senyum kecil. Bima bukan musuh lo. Dia cuma nyangkut terlalu dalam. Aku jawab pelan, gue nggak tahu harus percaya siapa lagi, Han. Percaya diri lo sendiri aja, itu cukup. Dia pergi dengan langkah pelan, dan entah kenapa aku merasa, perpisahan kali ini beneran yang terakhir. Nggak ada dendam, nggak ada cinta, cuma penutup yang seharusnya udah terjadi dari dulu. Sore itu, aku ketemu Bima lagi, untuk terakhir kalinya juga, mungkin. Dia ngajak ke taman kota. Tempat yang dulu sering jadi tempat ngobrol santai. Gue nggak minta dimaafin, katanya. Gue cuma pengen lo tahu, gue nggak pernah bohong soal satu hal, gue tulus sama lo. Aku lihat dia lama. Gue tahu. Dia senyum, tapi matanya sedih. Kadang, kebenaran emang nggak bikin orang bahagia. Tapi setidaknya sekarang lo tahu semuanya. Aku menarik napas panjang. Gue nggak marah, Bim. Gue cuma capek. Tapi makasih udah ada selama ini. Dia balas pelan. Lo lebih kuat dari yang lo kira.
Cit, jangan biarin siapapun bikin lo ngerasa kecil lagi. Dia pergi meninggalkan taman itu, dan aku cuma berdiri di sana, ngerasa kayak bab hidupku akhirnya benar-benar selesai. Malamnya, aku nulis di jurnal. Dulu aku pikir hidup itu kayak nunggu orang yang tepat. Tapi ternyata, hidup itu tentang belajar jadi orang yang tepat buat diri sendiri. Mungkin semua ini bukan akhir yang sempurna, tapi setidaknya, aku nggak lagi hidup di bawah bayangan siapapun. Aku tutup jurnal, dan untuk pertama kalinya, aku nggak nangis. Nggak sedih, nggak lega, cuma tenang. Tenang, karena semua orang akhirnya menempuh jalan mereka masing-masing. Dan aku siap mulai dari awal lagi. 3 bulan udah lewat sejak semua badai itu berakhir. Nama Raihan sempat muncul di berita. Katanya dia resmi mundur dari perusahaan, pindah ke luar negeri buat mulai dari nol. Bima juga resign dari institusi auditnya. Katanya mau buka usaha kecil di kota lain. Dan aku masih di sini, di kota yang jadi saksi semua luka dan kebangkitanku. Tapi ada yang beda sekarang. Rumah ini nggak lagi terasa kosong. Bukan karena ada orang lain di dalamnya, tapi karena akhirnya, aku nyaman sama diriku sendiri. Pagi itu, aku buka jendela, dan sinar matahari langsung nyentuh wajahku. Entah kenapa, untuk pertama kalinya, rasanya hangat. Bukan panas, bukan nyakitin, cuma hangat. Aku bikin kopi, duduk di teras, buka buku catatan lama yang dulu selalu jadi tempat curhatku waktu semua hancur. Halaman terakhirnya dulu cuma berhenti di tulisan. Aku capek. Sekarang, aku buka lembar baru. Dan aku tulis satu kalimat. Tapi aku masih di sini. Aku senyum kecil. Kalimat sesederhana itu, tapi berat banget artinya. Siang itu, aku dapat paket kecil tanpa nama pengirim. Isinya cuma 1 buku hardcover, dengan tulisan tangan di halaman depan. Untuk Citra. Karena kamu akhirnya berani berdiri sendiri. R. Aku tahu siapa R itu. Raihan. Aku buka isi bukunya. Ternyata jurnal keuangan perusahaan Aurum, yang udah diperbaiki dan diserahkan ke pihak berwenang. Di dalamnya ada catatan tulisan tangan dia. Gue udah balikin semua uang yang dulu salah gue ambil. Sekarang lo nggak perlu ngerasa dibayang-bayangi masa lalu lagi. Gue cuma mau lo tahu, lo selalu jadi bagian terbaik dari hidup gue. Bukan karena cinta, tapi karena lo yang ngajarin gue arti bertanggung jawab. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Bukan karena sedih, tapi karena rasa lega. Akhirnya, semua hal yang dulu ngebebani hatiku, lepas satu persatu. Sore harinya, aku ke pantai, tempat yang dulu sering aku datangi waktu butuh tenang. Langitnya oranye keemasan, ombaknya pelan, dan di ujung sana, anak-anak kecil lagi main pasir sambil ketawa. Aku duduk di batu besar, ngerasain angin laut ngebelai rambutku. Dulu aku selalu ngerasa sendirian di dunia ini. Tapi sekarang aku sadar, kesepian itu bukan musuh. Kesepian itu ruang, tempat aku bisa belajar dengerin suaraku sendiri, tanpa gangguan, tanpa manipulasi, tanpa takut dihakimi. Aku ingat semua hal yang udah aku lewatin. Tamparan pertama ke Lea, kata-kata kasar Raihan, tawa sinis orang-orang yang dulu ngeremehin aku, sampai malam-malam di mana aku cuma bisa nangis tanpa suara. Tapi sekarang, semua itu kayak film lama yang udah selesai diputar. Aku udah nonton sampai akhir, udah ngerti pesan moralnya, dan siap keluar dari bioskop itu. Di perjalanan pulang, aku mampir ke toko bunga kecil. Pemiliknya, ibu-ibu tua yang ramah, nyapa aku, "Cari bunga buat siapa, nak?" Aku jawab sambil senyum, "Buat diri sendiri." Dia ketawa kecil. "Bagus, jarang loh orang beli bunga buat dirinya sendiri." Aku beli 1 buket lili putih, bunga yang dulu aku benci karena Raihan kasih itu ke Lea. Tapi sekarang, aku suka. Karena bunga itu artinya kemurnian dan awal yang baru. Pas sampai rumah, aku taruh bunga itu di meja ruang tamu. Rumah jadi wangi, adem, dan entah kenapa, rasanya kayak rumah beneran. Beberapa hari kemudian, aku dapat pesan singkat dari nomor tak dikenal. "Citra, ini Bima. Gue mau pamit. Gue pindah ke Lombok minggu depan. Makasih udah ngasih gue kesempatan buat benerin diri. Lo jaga diri ya." Aku baca pelan-pelan,
Senyum. Aku jawab singkat. Makasih juga udah bantu gue waktu gue nggak punya siapa-siapa. Semoga lo nemuin tenang yang lo cari. Dan setelah itu, aku hapus nomornya. Bukan karena benci, tapi karena udah selesai. Ada waktu untuk semua hal, termasuk untuk melepaskan. Malamnya, aku duduk di depan cermin. Dulu aku sering benci lihat bayanganku sendiri. Mata sembab, wajah kusut, bibir kering, dan tatapan kosong. Tapi sekarang, pantulan itu beda. Aku masih aku, tapi bukan Citra yang dulu. Citra yang sekarang punya luka, tapi juga punya arah. Punya bekas air mata, tapi juga punya senyum yang tulus. Aku bisik pelan ke bayanganku sendiri. Kita berhasil. Beberapa minggu kemudian, aku mulai kerja di lembaga sosial kecil yang bantu perempuan korban kekerasan rumah tangga. Awalnya aku cuma relawan, tapi lama-lama aku ngerasa disinilah tempatku. Setiap kali aku dengar cerita mereka, aku lihat diriku yang dulu di mata mereka. Takut, hancur, gak yakin bisa bangkit. Dan setiap kali aku peluk salah satu dari mereka, aku tahu, aku gak cuma nolong mereka. Aku juga masih nyembuhin diriku sendiri. Sampai suatu hari, di akhir sesi konseling, seorang perempuan muda nangis di pelukanku dan bilang, "Mbak, makasih udah percaya aku bisa kuat." Aku jawab pelan, "Gak perlu orang lain buat bilang kamu kuat. Kamu cuma perlu percaya." Dan kalimat itu, tanpa sadar, jadi mantra yang terus aku ulang ke diriku sendiri juga. Malam itu aku nulis lagi di jurnal baruku. Hidup gak selalu ngasih kita yang kita mau. Tapi kadang, dari yang paling nyakitin, justru kita dapat versi terbaik dari diri kita sendiri. Aku pernah jadi korban, pernah jadi istri yang dibohongi, pernah jadi wanita yang diremehkan. Tapi sekarang, aku cuma mau jadi aku, yang gak butuh pembuktian, gak butuh pengakuan, cuma butuh tenang. Aku tutup buku itu, matikan lampu, dan rebahan. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku tidur tanpa mimpi buruk. Gak ada tangis, gak ada bayangan masa lalu, cuma suara detak jam, lembut dan konsisten, kayak bilang, "Waktu terus jalan, tapi kali ini, kamu gak ketinggalan lagi." Keesokan paginya, aku berdiri di depan cermin lagi. Pakai baju kerja, senyum, dan bilang ke diri sendiri, "Selamat datang di hidup baru, Cit." Dan kali ini, gak ada kebohongan di balik senyum itu. Karena akhirnya, aku gak cuma bertahan. Aku hidup. 5 tahun. Waktu yang dulu terasa kayak jalan panjang tanpa ujung, sekarang lewat begitu cepatnya. Banyak hal berubah, dunia, orang-orang, dan tentu aja, aku. Namaku masih sama, Citra Prameswari, tapi orang-orang sekarang lebih sering manggil aku Bu Citra. Bukan karena status sosial, tapi karena aku sekarang jadi kepala yayasan kecil yang dulu aku cuma bantuin jadi relawan. Lucu, ya? Dulu aku cuma datang ke situ buat ngobati luka, tapi sekarang malah jadi orang yang bantuin orang lain sembuh dari lukanya sendiri. Pagi ini aku duduk di depan kantor yayasan. Bangunannya nggak besar, tapi penuh warna. Cat dindingnya biru muda. Di halaman ada taman kecil dengan bunga yang dirawat bareng anak-anak. Udara pagi masih dingin, tapi sinar mataharinya lembut banget. Ada suara tawa dari ruang dalam. Para perempuan yang lagi latihan menjahit dan bikin kerajinan tangan. Itu hal kecil, tapi buatku, itu arti kehidupan sebenarnya. Mereka belajar berdiri lagi, pelan-pelan, tanpa takut. Seseorang nyamperin dari belakang. "Bu Citra, tamunya udah datang." Aku nengok. Seorang gadis muda berdiri di pintu. Wajahnya polos tapi matanya nyimpen banyak cerita. Namanya Dira, korban baru yang baru aja kita terima minggu lalu. Dia baru berumur 22 tahun, tapi udah ngalamin neraka di rumah tangganya. Aku lihat bayangan diriku sendiri di sana. Aku nyamperin, pegang bahunya pelan. "Kamu udah makan?" Dia geleng. "Yuk, sarapan bareng dulu," ajakku sambil senyum. Kadang, penyembuhan gak dimulai dari kata-kata bijak, tapi dari hal sederhana kayak semangkuk bubur panas dan obrolan santai. Setelah sesi pagi selesai, aku naik ke ruanganku. Di meja ada amplop besar bertuliskan, "Undangan Reuni SMA 2009. Aku senyum kecil. Udah lama banget rasanya sejak terakhir aku ngeliat wajah-wajah dari masa lalu. Aku ragu mau datang,
tapi akhirnya aku simpan amplop itu di tas. Mungkin udah waktunya aku hadapi semuanya dengan kepala tegak. Sore itu, sebelum pulang, aku sempat buka laptop buat balas email. Di kotak masuk, ada satu pesan baru dari alamat asing. Raihan, AID. Tanganku otomatis berhenti. Aku baca subjeknya. Terima kasih, Cit. Isinya pendek banget. Aku udah sampai Norwegia. Perusahaanku kecil, tapi bersih. Aku cuma pengen bilang makasih karena kamu gak nyimpen dendam. Aku dengar dari media sosial tentang yayasan kamu. Aku bangga. Gue gak berharap apa-apa lagi, cuma pengen lo tahu. Lo udah menang. Raihan. Aku diam lama. Bukan karena nostalgia, tapi karena pesan itu. Entah gimana, menutup lingkaran dengan cara paling tenang. Aku bales singkat. Kita semua akhirnya dapat tempat kita masing-masing. Semoga kamu juga bahagia, Han. Dan setelah itu, aku arsipkan emailnya. Bukan dihapus, cuma disimpan. Kayak kenangan yang udah gak nyakitin lagi. Seminggu kemudian, aku akhirnya datang ke reuni itu. Gedungnya elegan, orang-orang berdandan rapi, beberapa udah bawa pasangan dan anak. Aku sempat ngerasa canggung, tapi begitu beberapa teman nyapa dengan hangat, semua ketegangan hilang. Citra? Astaga, kamu sekarang keren banget. Gue baca berita tentang yayasan kamu. Hebat banget, Cit. Aku cuma senyum. Dulu aku pengin diakui kayak gini, pengin dianggap berhasil. Tapi sekarang, semua pujian itu nggak bikin aku melayang. Karena aku tahu, keberhasilanku bukan diukur dari prestise, tapi dari damainya hati. Setelah acara hampir selesai, aku keluar ke balkon buat ambil udara. Dan di sana, aku ngeliat seseorang yang gak asing. Bima. Dia berdiri bersandar di pagar, masih dengan senyum khasnya. Wajahnya agak berubah, lebih matang, lebih tenang. Dia lihat aku, terus angguk kecil. Lama banget, ya? Katanya pelan. Aku nyengir. 5 tahun, kayaknya. Dia ketawa kecil. Gue pikir lo gak bakal datang. Gue juga pikir lo udah pindah beneran ke Lombok. Dia nyengir. Masih. Cuma lagi di kota buat beberapa hari. Kami diam sejenak, dengar suara musik dari dalam ruangan. Lalu dia buka suara lagi. Gue baca tentang yayasan lo. Lo akhirnya bener-bener nemuin tempat lo. Cit. Aku angguk. Kayaknya iya. Dia lihat aku lama, terus bilang, gue dulu nyesel banget karena bohong sama lo. Aku jawab pelan, udah gak penting, Bim. Semua orang punya masa di mana dia salah. Tapi lo juga bantu gue di masa terburuk gue. Jadi, kita impas. Dia senyum, tapi matanya agak berkaca-kaca. Lo tahu, Cit, dulu gue pengen banget minta kesempatan kedua. Tapi sekarang, gue sadar lo gak butuh gue lagi. Aku nyengir kecil. Mungkin bukan gak butuh, tapi udah cukup kuat tanpa siapa-siapa. Dia angguk. Gue seneng lo akhirnya bisa kayak gini. Kami saling diam lagi. Lalu, sebelum dia pergi, dia bilang satu kalimat yang aku ingat seumur hidupku. Dulu lo pengin dibela, sekarang lo yang jadi pelindung. Kalimat itu sederhana, tapi ngena banget. Aku cuma bisa senyum dan jawab pelan. Terima kasih, Bim. Beberapa bulan setelah reuni itu, aku dapat penghargaan dari pemerintah daerah, perempuan inspiratif bidang sosial. Waktu naik panggung, aku nggak mikir soal piala, kamera, atau sorak-sorai. Yang aku pikirin cuma satu hal, perjalanan panjang yang ngebawa aku ke sini. Dan waktu MC minta aku ngomong sepatah dua patah kata, aku cuma bilang, dulu, saya pikir kebahagiaan datang dari orang lain. Sekarang saya tahu, bahagia itu dimulai waktu kita berani maafin diri sendiri. Terima kasih, hidup, udah ngajarin saya lewat cara yang keras. Tepuk tangan terdengar di seluruh ruangan. Tapi di hatiku, yang paling keras bergema cuma satu suara kecil. Akhirnya, aku damai. Malam itu, aku pulang ke rumah. Rumah yang dulu sepi, sekarang penuh dengan cahaya. Aku taruh piala di rak buku, di sebelah foto lama. Foto aku, Raihan, dan Leia, yang dulu aku simpan bukan buat kenangan, tapi buat pengingat bahwa dari semua kekacauan itu,
lahirlah versi diriku yang paling jujur. Aku duduk di sofa, minum teh hangat, dan nulis di jurnal baruku. 5 tahun lalu, aku cuma pengin kuat. Sekarang, aku pengin bahagia. Dan ternyata, 2 hal itu sama sekali nggak harus datang dari orang lain. Aku tutup buku itu, mataku ngeliat ke arah jendela. Bintang malam berkelip di langit gelap. Dan untuk pertama kalinya, aku tahu persis kemana hidupku mau berjalan. Bukan ke masa lalu, bukan ke dendam, tapi ke masa depan yang penuh tenang. Aku bukan lagi korban, bukan juga pemenang. Aku cuma manusia, yang akhirnya pulang ke dirinya sendiri. Sebelum bisa mencintai orang lain dengan benar, kita harus berdamai sama diri sendiri dulu. Citra belajar bahwa bahagia nggak datang dari pasangan, uang, atau pengakuan orang lain, tapi dari rasa tenang saat menatap diri sendiri di cermin.